Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya. Salam bahagia, berkat Tuhan tercurah atas kita. Kita akan memulai pelajaran Roh Kudus di TV Pantekosta. Pelajaran yang indah, satu persatu kita akan lihat. Tema kali ini adalah 12 sifat dari Roh Kudus. Kita mulai ya. Yang pertama, Roh Kudus itu roh. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ingat baik-baik, Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita harus mengenal bahwa Tuhan adalah roh. Roh Kudus yang ajaib, dan dia akan memerdekakan kita. Dimanapun ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Dia memberi kita kebebasan, dia memberi kita kemerdekaan, dia memberi kita kejayaan, dia memberi kita kemuliaan. Apabila kita penuh dengan Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita bebas. Inilah kekuatan Roh Kudus yang merupakan jaminan kita bersama. Puji Tuhan. Nomor 2, Roh Kudus itu baik. Sebaik-baiknya manusia, ada kelemahan dan ada terdapat kesalahan dan juga kejahatan. Tapi Roh Kudus itu ajaib. Dia sangat baik. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kerinduan dari seorang Daud supaya Roh Kudus yang baik itu menuntun dia. Kita juga harus memiliki doa yang sama, pengharapan yang sama. Kita juga butuh Roh Kudus menuntun kita, karena kita bisa salah jalan, kita bisa tersesat, kita bisa jatuh. Tanpa Roh Kudus kita tidak kuat. Nehemia 9 ayat 20 berkata, dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus mempunyai kemampuan dahsyat untuk mengajar kita tentang hikmat sorgawi. Siapa yang tidak mau mendapatkan hikmat dari sorga? Semua kita, semua umatnya rindu mendapatkan pengajaran dari roh yang baik itu. Haleluya. Itulah Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus itu benar. Kita manusia begitu banyak kesalahan, kelalaian. Kita banyak bertindak tidak benar dan melakukan hal-hal yang salah. Tetapi Roh Kudus itu benar. Dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 dengar baik-baik, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah dia yang datang, yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Kita adalah anak-anak kebenaran yang wajib menjalankan kebenaran. Ya, di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Orang yang mengamalkan kebenaran, orang itu akan mendapatkan kebenaran yang sempurna dari roh kebenaran itu sendiri, Roh Kudus. Nomor 4, Roh Kudus adalah kasih. Kita temukan di muka bumi ini banyak orang yang menahan tangannya untuk tidak memberi. Dan di dalam pikirannya tidak ada niat untuk memberi. Bahkan di dalam hatinya menahan berkat untuk menjadi milik sendiri. Salah. Kita memiliki Roh Kudus yang adalah kasih.
Dia ingin kita menerapkan kasih secara konsisten dan konsekuen. Kalau kita menyebut diri sebagai anak Tuhan, milik pusaka Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus menjalankan kasih. Baca Roma 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk kamu demi kasih Roh. Roh Kudus ingin kita berbuat ini, memberi dan menunaikan kasih itu, karena Roh adalah kasih adanya. Semua anak Tuhan tidak boleh tidak. Semua hamba Tuhan itu sebuah keharusan, harus menjalankan kasih itu secara benar dan bertanggung jawab. Sekarang nomor 5, sifat dari Roh Kudus. Roh Kudus itu mulia. Katakan, Roh Kudus itu mulia. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu. Sebagai anak Tuhan dan sebagai hamba Tuhan, kita banyak diejek, diledek, dinista, bahkan difitnah. Banyak hal yang datang menyerang kita untuk melumpuhkan iman kita, untuk menghancurkan mentalitas kita, untuk mengubur kehidupan kerohanian kita sampai pada titik paling bawah. Kita dinista, dan kemungkinan waktu-waktu yang akan datang, orang akan menuduh kita A, B, C, dan Z untuk membuat kita lemah tanpa daya. Ingat, kita memiliki roh kemuliaan. Roh kemuliaan itu ada di dalam diri kita. Jangan tawar hati. Walaupun kita diapakan orang, diperlakukan tidak adil oleh orang-orang, percayalah, roh kemuliaan itu akan memuliakan kita sampai pada tahapan yang sangat maksimal. Percayalah itu, roh kemuliaan menyertai kita semua. Yang keenam, atau yang terakhir dalam sesi ini, Roh Kudus itu kudus. Haleluya. Di dalam Yesaya pernah terdengar suara, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan di dalam buku Wahyu ada juga kalimat dari sorga berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Memang Bapa itu kudus, Anak itu kudus, dan Roh Kudus, Roh Suci itu kudus. Itu adalah sifat dasar yang melekat pada Roh Kudus. Mazmur 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Haleluya. Roh Kudus itu kudus menempati hidup kita yang sebenarnya adalah kotor. Nilai-nilai kekudusan itu melekat pada kita karena roh yang kudus itu ada di dalam kita. Maka kita mesti mengucap syukur, mengamalkan kebenaran, melakukan kebenaran, karena roh itu adalah kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 8 berkata, karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Karunia terbesar yang pernah diberikan kepada manusia, berkat terbesar yang pernah diberikan kepada manusia, itulah Roh Kudus. Dia yang kudus mau menempati saya yang najis, kita yang kotor, Roh Kudus mau datang kepada kita. Ini sebuah kehormatan surga untuk kita. Nilai ini kita harus tangkap. Roh Kudus itu kudus mau menempati kita. Siapa kita? Bagaimana nilai kita? Berapa harga kita sampai Roh Kudus mau menempati kita? Mari, sebagai tanda hormat, rasa syukur kepada Roh Kudus, lakukan itu. Berbuatlah yang kudus, lakukanlah yang kudus, pikirkanlah yang kudus. Taruhlah Roh Kudus yang suci itu dalam hati kita. Ia akan mengubah kita dan menjadikan baru. Puji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus turun atasmu dan memberkati engkau dengan limpah. Haleluya. Inilah sesi pertama dari
sifat Roh Kudus. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya, yaitu 7 sampai 12 poin ke depan. Tuhan memberkati.